Halo Smart People, ketemu lagi dengan gua Prima BB, masih di Primapedia, tempatnya sang pembelajar. 10 cara positif dalam menghadapi tekanan kerja. Pernahkah kalian merasa malas untuk bangun di pagi hari dan tidak semangat untuk bekerja? Nah, ketika sampai di kantor pun pikiran sudah banyak hal negatif. Perasaan tersebut bisa kita ubah dengan berpikir positif, guys. Nah, dengan berpikir secara positif, maka energi baik akan lebih mudah terpancar sehingga menarik hal-hal baik di sekitar kita. Nah, untuk kembali recharge pola berpikir positif, simak 10 tips dari yang gua sadur dari Glints sebagai berikut. Oke, yang pertama, perbanyak senyum. Berpikir positif mempengaruhi kinerja kita setiap harinya. Jika di kantor kita menanggung banyak beban dan mengekspresikannya dengan cemberut atau mengeluh, kita pasti akan sulit menikmati hari. Salah satu tips agar kalian bisa menjaga pikiran positif adalah dengan memperbanyak senyum untuk menjaga kondisi mood. Nah, mulai dari hal sederhana seperti membiasakan menyapa balik satpam atau OB yang memberi salam dengan senyuman, supaya kita juga bisa merasakan energi baik dari hal sederhana seperti sapaan tadi. Begitu juga saat bertemu pimpinan atau klien, jangan lupa berikan senyum yang tulus agar kita dan lawan bicara bisa menjaga atmosfer positif meskipun akan membahas hal rumit atau butuh konsentrasi tinggi. Oke, yang kedua, bangun relasi dengan teman satu tim. Berteman dekat dengan orang-orang di kantor memang tidak semudah menjalin pertemanan saat di bangku kuliah atau sekolah. Bahkan mungkin kita tidak tertarik karena terlanjur malas oleh drama yang mungkin muncul. Nah, tenang saja, kita bukan satu-satunya yang kurang berminat untuk menjalin pertemanan di kantor. Tetapi salah satu cara agar bisa tetap berpikir positif selama di kantor adalah dengan memiliki relasi yang baik dengan rekan kerja dan kolega. Biar bagaimanapun kita menghabiskan lebih dari 40 jam seminggu di kantor, jika tidak mengenal dan menghargai satu sama lain akan sulit untuk bisa berpikir positif selama bekerja. Oke, yang ketiga, belajar hal baru. Selalu update pengetahuan dan skill kalian dengan mempelajari hal yang berbeda. Saat belajar hal berbeda, kita pasti akan merasa punya pencapaian lagi di luar rutinitas yang sudah lama berjalan. Ini adalah salah satu cara agar bisa tetap dalam pola berpikir positif dan menjadi pengingat bahwa masih ada hal lain yang ternyata bisa dikerjakan dengan baik. Belajar hal baru tidak harus selalu mahal atau ikut seminar dan pelatihan yang memakan waktu banyak. Kita bisa cari tutorial di YouTube tentang mungkin di project atau kegiatan lain seperti olahraga. Yang keempat, ikut kegiatan non formal kantor. Berpikir positif di tempat kerja bisa kita latih dengan mau bersosialisasi di luar jam kerja. Cobalah untuk mengikuti kegiatan seperti lomba 17-an, ikut membuat dekorasi untuk ulang tahun kantor, atau nonton film bareng rekan kerja setelah pulang kerja. Nah, berikut adalah contoh kegiatan sederhana yang bisa membantu kita mengenal orang-orang di lingkungan kerja. Seperti yang sudah dibahas di poin kedua, dengan mengenal orang-orang di tempat kerja akan lebih mudah bagi kita untuk berpikir positif di lingkungan tersebut. Ya, kita akan kenal karakter rekan-rekan kerja yang mungkin tidak terlihat saat office hour. Ya, siapa tahu kita bisa mendapat teman yang punya hobi sama dan menjadikan pertemanan lebih seru. Ya, seperti tadi ya, bisa juga mungkin futsal atau gym dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya yang kelima, tata ulang ruang atau area kerja. Kondisi area kerja sangat berpengaruh pada kemampuan berpikir positif. Jika area kerja kita berantakan, banyak tumpukan dokumen yang berdebu, ada sampah mungkin ya, bungkus makanan di tiap laci meja, tentu kita merasa tidak nyaman dan gusar akan lebih besar. Rapikan setiap laci, sudut area kantor. Kalau punya ruangan sendiri, pasang aroma terapi yang bisa membuat kita lebih tenang. Nah, bagi yang punya area atau meja kerja, usahakan dokumen dan barang bisa tersusun rapi. Beberapa orang juga menyiapkan satu sudut foto untuk orang-orang tersayang, ya. Kita bisa kasih mungkin foto anak kita atau keluarga kita, istri kita gitu kan, sebagai mood booster yang membantu mereka berpikir positif saat sedang dikejar target. Oke, yang keenam, fokus dalam bekerja. Kesulitan berpikir positif di kantor sering terjadi saat kita punya terlalu banyak daftar pekerjaan. Nah, hasil pekerjaan yang ada di tangan tidak bisa sepenuhnya mendapat fokus karena perhatian kita juga terpecah dengan tugas lain yang sudah menanti. Ada baiknya kita menyelesaikan pekerjaan secara bertahap
dan kurangi kebiasaan menumpuk pekerjaan supaya porsi wajar kerja tetap terjaga. Nah, fokus dalam bekerja pasti akan berdampak baik juga pada hasil akhir, ya, sehingga memungkinkan kita untuk berpikir lebih positif dan lebih termotivasi untuk melanjutkan ke pekerjaan selanjutnya. Oke, yang ketujuh, pakai daya imajinasi. Cara lain untuk melatih kebiasaan berpikir positif adalah dengan menggunakan imajinasi. Kemampuan untuk memakai daya imajinasi akan membuat kita selalu punya pengharapan baru. Tentunya akan sejalan juga dengan berkembangnya cara berpikir positif yang menghasilkan ide baru yang lebih segar untuk bisnis atau menghadapi tantangan di pekerjaan. Ada yang ingat Walt Disney, ya, dengan imajinasinya akan dunia anak-anak, Disney bisa berpikir positif dan melahirkan banyak karya besar yang bisa dinikmati anak-anak bahkan orang dewasa di berbagai belahan dunia. Nah, itu dia yang ketujuh. Sekarang tips yang ke-8, kurangi kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Kesalahan yang kalian pernah buat di kantor, entah itu salah bicara di depan forum, salah penulisan di email, chat, kadang bisa juga jadi penghalang untuk bisa tetap berpikir positif. Jangankan berpikir positif, yang ada malah panik dan merasa jadi orang paling bersalah karena melakukan kesalahan yang tidak perlu. Ketika hal ini terjadi, jangan biarkan situasi ini menguasai diri dan membuat menjadi berpikir negatif terlalu jauh. Ada banyak hal lain yang perlu dipikirkan oleh orang di kantor, sehingga kesalahan kita yang tadi pernah kita lakukan tidak akan jadi fokus orang-orang dalam waktu yang lama. Selanjutnya, yang lebih penting adalah berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang 9, pekerjaan kantor cukup di kantor saja. Jangan merasa heran kalau kalian sulit untuk menjaga pola pikir positif jika dalam kesehariannya selalu membawa pulang pekerjaan kantor ke rumah. Nah, 1 atau 2 kali lembur dalam seminggu kadang tidak bisa lagi dihindari. Tetapi kalau sampai setiap hari, bahkan sampai harus membawa laptop dan setumpuk dokumen ke rumah atau ke tempat kos atau ke tempat tinggal, pasti fisik dan pikiran juga akan terkuras. Usahakan agar kita tetap punya quality time dengan diri sendiri dan dengan orang terdekat. Nah, menurut Select Health, kegiatan ini bisa mengisi kembali semangat kita yang hampir habis. Nah, memang susah untuk meninggalkan pekerjaan karena pasti akan terbawa pikiran, tapi kita harus coba membiasakan diri agar tidak menghabiskan waktu di luar kantor untuk urusan kantor. Yang ke-10, pakai jatah cuti liburan. Nah, menurut Randstad Smart, tips terakhir agar kemampuan berpikir positif di kantor tetap terjaga adalah dengan memakai jatah cuti kita dengan bijak untuk rehat sejenak dari rutinitas. Nah, terutama untuk kita yang bekerja dengan mobilitas tinggi dan harus selalu berhadapan dengan kemacetan, kita bisa pakai akhir pekan untuk refreshing. Pergi ke wisata alam yang udaranya segar juga akan membuat kita lebih mudah berpikir positif dan tenang. Ingat, sebelum cuti kalian harus lakukan handover pekerjaan ke rekan kerja, ya, yang bisa membantu kerjaan kita atau second layer kita. Jangan sampai cuti kita malah dihantui pekerjaan karena belum selesai. Nah, itu adalah beberapa tips untuk kita agar bisa berpikir positif di kantor. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa ikuti terus gua di Primapedia. Kita berjumpa kembali di Primapedia berikutnya. Bye.